Kehilanganmu, sebuah cerpen karya Leo Icals, dibacakan langsung oleh penulisnya. Barangkali tak ada yang lebih senewan selain orang yang lagi kasmaran. Rasa ini sedang menghampiri duo sejoli, Fatan dan Echa. Fatan adalah seorang anak band yang sedang mencoba untuk naik daun. Dia flamboyan, ekspresif, dan gitaris kelas wahid. Jarinya keriting. Dia bisa membawakan lagu bento dengan bermain gitar sendiri, tetapi mencakup bunyi bass, ritme, dan melodi. Bukan main lihainya. Suaranya merdu. Kalau dibawakan lagu Under a Glass Moon sambil meliuk-liukkan gitarnya dan sesekali menyibakkan poninya, beberapa perempuan akan menjerit histeris macam orang kesurupan. Dan Echa bukanlah bagian dari perempuan yang teriak histeris tersebut. Echa perempuan yang dingin. Terlebih lagi jika berbicara tentang laki-laki. Matanya yang sayu menggambarkan selaksa peristiwa. Telinganya panas, matanya membelalak. Dadanya sesak, nafasnya besar. Semua lelaki itu sama, munafik. Kalimat itu yang selalu ia pegikan dalam hatinya. Lelaki yang mencoba mendekatinya harus berpikir 4 kata. Ditolak, diabaikan, ditampik, dicampakkan. Karena 4 kata itulah yang sering terjadi pada banyak lelaki yang mencoba mendekatinya. Sehingga mereka hanya bisa gigit jari melihat wajah manis Echa yang dilengkapi dengan lesung pipit yang dalamnya macam sumur. Selain fisiknya yang cantik, kecerdasannya mampu menjadikannya aktivis di dalam maupun di luar kelas. Itu dibuktikannya ketika ia terpilih menjadi siswa teladan dan ketua OSIS di sekolahnya. Namun, kini kebekuan sikap dan hatinya harus tertunduk layu di hadapan seorang lelaki bernama Fatan. Pertemuan mereka berawal ketika Fatan dan bandnya mengisi acara pensi di sekolah Echa. Fatan merupakan leader dari Lost Temen Band. Band asal kota Cilegon ini terpilih untuk meramaikan pensi karena mereka lagi senter terdengar di setiap siaran radio lokal Cilegon. Band ini berhasil ngetop karena beberapa bulan yang lalu mereka telah berhasil menjadi pemenang pada festival band tingkat nasional. Mereka dieluh-elukan karena prestasi mereka mampu membawa nama harum kota Baja. Bahkan mereka sempat diundang makan malam sebagai tamu kehormatan wali kota Cilegon. Setelah itu, mereka selalu kebanjiran job, mulai dari instansi pemerintahan, sekolah-sekolah, hingga acara pesta pernikahan. Mereka pun sedang berjuang supaya perusahaan rekaman tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Selain Fatan sang gitaris, Lost Temen Band memiliki 3 personil lain, yakni Leo pada vokal, Asep pada bass, dan Yudi pada drum. Tidak hanya bermodal tampang, tapi mereka memiliki skill yang bisa diandalkan. Terbukti performance mereka selalu dinantikan. Hal itu mereka tunjukkan saat acara pensi di SMA Echa. Dengan penampilan yang cool, mereka mampu menyihir seluruh penonton. Mereka pun ramah, selalu menebar senyum manisnya kepada semua penonton. Bahkan, beberapa perempuan yang meminta nomor handphone, mereka tak sungkan untuk memberikannya. Intinya, mereka adalah band yang punya paket lengkap.
Banyak komentar positif berdatangan untuk panitia yang mampu menghadirkan Lost teman band. Echa dan teman-temannya pun tersenyum puas. Dengan keberhasilan ini, seolah terbayar lunas kerja keras mereka. Malam setelah selesai acara pensi, Echa mendapat kejutan lagi. Bunyi yang berasal dari handphonenya itu menandakan ada SMS masuk. Dibukanya SMS itu dan betapa terkejutnya. Ternyata yang mengirimkan SMS itu adalah Fatan. Selamat malam, lagi ngapain? Boleh aku ngobrol sama kamu? Keberatankah jika aku telepon? Tolong dibalas, Fatan. Detak jantung Echa berdentang, seirama dengan desa nafasnya. Dengan berat hati, dia membalas pesan itu dengan gaya cueknya. Boleh. Walaupun SMS panjang yang hanya dibalas dengan 5 huruf, namun 5 huruf ini cukup membuat Fatan tersenyum. Hingga akhirnya, mereka berdua larut dalam obrolan yang seru. Sampai obrolan mereka harus dihentikan karena ayahnya Echa sudah berdehem dari luar kamar yang menandakan waktunya tidur. Sebelum tidur, Echa tersenyum bahagia menatap langit-langit kamarnya. Dia membayangkan wajah lelaki tampan yang baru saja menelponnya. Kupu-kupu menari dalam perutnya. Pundaknya bergetar mengeluarkan sayap yang melambungkan badannya di seantero kamarnya. Fatan berbeda dengan laki-laki lain. Suara hatinya berdesis. Pola pikir lama yang mengekangnya sontak terdelet. Muncul pola baru. Echa tersenyum. Dia serasa seperti terlahir kembali. Kisah cinta pahit yang dialaminya ketika SMP membuatnya tak mempercayai makhluk yang bernama laki-laki. Namun, kisah pahit itu hangus dengan kehadiran pangeran yang kini mampu menyadarkan dari tidur panjangnya. Berbulan-bulan mereka memadu asmara. Mereka semakin lengket, saling menyayangi, saling mencintai. Selain tampan, Fatan juga romantis. Dia sering memberi kejutan romantis kepada Echa, membuat iri siapapun yang melihatnya. Dan akhirnya, kisah cinta mereka pun terdengar di telinga orang tua Echa. Mereka sangat tidak setuju bila anaknya bergaul dengan anak band. Karena di mata mereka, anak band itu macam sampah masyarakat. Mereka perokok dan pemabuk. Cara berpakaiannya aneh, lengan baju yang sudah pendek dilipat tinggi-tinggi. Mending kalau berotot. Potongan rambutnya besurai panjang pada bagian belakang, mirip ekor burung bayan. Itulah potret anak band di benak orang tua Echa. Pantaslah mereka murka. Ditambah lagi mereka merupakan keluarga yang berpendidikan. Bahkan ayah Echa adalah seorang PNS sekaligus kepala sekolah di salah satu SMP negeri di Cilegon. Kalau kamu masih berhubungan dengan anak bergajul macam dia, mendingan tak usah menjadi anak ayah. Ayahnya memberi peringatan keras macam pemimpin diktator. Sejak saat itulah, Echa memutuskan untuk berpisah dengan pangeran yang dicintainya. Sehingga pada suatu malam yang dingin, Echa menghubungi Fatan untuk terakhir kalinya. Aku minta maaf. Ini adalah percakapan kita yang terakhir. Desis Echa seraya menyeka air mata dari matanya. Apa maksud kamu? Fatan terbelalak dengan pernyataan Echa. Mukanya melas, menyedihkan. Aku tak bisa bercerita panjang lebar. Intinya, orang tuaku tak menyetujui hubungan kita. Aku tut. Fatan terkulai mendengarnya. Ditambah lagi, telepon diputus oleh Echa secara tiba-tiba. Dia pun langsung memijit handphonenya untuk mencoba menghubungi Echa kembali.
Namun usahanya sia-sia. Sejak malam itu, kehidupan Fatan mulai buram. Tabiat-tabiat buruk yang dulu tak pernah tampak pada diri Fatan kini muncul. Depresi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan Fatan saat ini. Dia tak cocok dengan siapapun, gampang emosi. Semua orang tak becus, yang benar dia saja. Sanak saudara dipelototinya, tetangga didiaminya, presiden dan menteri-menteri satu kabinet habis dimaki-makinya. Bahkan dia mendeklarasikan bahwa dirinya telah usai menjadi anak band. Kawan, aku tak mau lagi bermain gitar. Gara-gara ini cintaku berakhir tragis. Fatan memberikan gitar hitam kesayangannya. Kawan-kawan bandnya ternganga. Hati mereka pilu melihat sang gitaris tampan kini putus asa. Fatan tak hanya mengundurkan diri, tapi berniat membubarkan Lost Temen Band. Dia marah kepada dirinya sendiri karena karirnya tak mampu membuatnya dihargai. Dia malah dilecehkan, dianggap sampah masyarakat oleh orang tua Echa. Fatan menjadi mudah tersinggung karena frustasi berkelanjutan. Dia mengurung diri di kamar. Sanak saudara, tetangga, serta kawan-kawan bandnya pun kehilangan akal untuk mengembalikan semangat Fatan. Satu hari disusul 2 hari, lalu disusul hari ketiga, dan demikian seterusnya. Kamar Fatan kini dipenuhi tulisan lirik-lirik tentang kegalauan hatinya. Hampir 2 bulan lamanya. Akhirnya keajaiban muncul. "Kakak, ada telepon dari Echa." Suara adiknya menggelegar sampai ke telinganya. Fatan yang sedang tergeletak tak berdaya di atas tempat tidur sontak melompat. Dia langsung membuka pintu kamar dan merebut telepon genggam milik adiknya. Ketika memegang handphone adiknya, seketika ia teringat handphone miliknya yang kini sudah tak berbentuk karena sudah ia smackdown puluhan kali. Namun adiknya sungguh cerdas. SIM card milik kakaknya disimpannya baik-baik. Ia berpikir suatu hari perempuan yang membuat kakaknya gila akan menghubungi nomor itu lagi. "Apa kabar?" Mendengar suara Echa yang serak-serak becek membuat Fatan seperti tersambar petir. Tingkahnya mirip Archimedes yang telah menemukan persoalan yang diberikan sang raja untuk mengetahui campuran yang ada di sebuah mahkota. "Kabarku baik," Fatan menjawabnya dengan gaya coolnya, tanpa melihat realitas dirinya yang hampir gila. "Aku minta maaf, waktu itu teleponnya terputus karena ayahku merebut dan menghancurkan handphoneku. Saat ini juga tak banyak yang ingin kubicarakan. Aku hanya ingin kamu tetap menjadi pangeranku. Aku pun akan tetap setia menunggumu untuk menjemputku. Dan harus kamu ingat, anak band bukanlah sampah masyarakat. Tunjukkan hal itu pada ayahku, juga kepada dunia. Jadilah yang terbaik. I love you so much." Suara Echa bergemuruh. Sesekali menggelegar kemudian lambat laun menjadi sebuah irama yang merdu. "Aku berjanji akan menjemputmu. I love you too so much." Setelah Fatan memproklamasikan janjinya untuk Echa, kehidupannya kembali seperti 2 bulan sebelumnya, bahkan lebih baik daripada waktu itu. Kini ia bersemangat untuk mengejar mimpinya yang sempat pingsan, yakni menjadi musisi. Lost Temen Band pun dibentuknya kembali dengan formasi yang sama namun konsep yang lebih fresh, sehingga salah satu perusahaan rekaman Jakarta tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Kegalauan Fatan ternyata berbuah manis. Dia menjadi pencipta lagu yang produktif. Dengan segala pertimbangan, dari ratusan lagu yang dibuat oleh Fatan, akhirnya terpilih 12 lagu terbaik dan jadilah sebuah album. Kemudian dari 12 lagu terpilih, mereka harus memilih lagu untuk dijadikan jagoan untuk debut mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat luas. Berkat masukan dari sanak saudara, teman-teman, tetangga, hingga para penggemar, akhirnya single hit terpilih adalah lagu
Kehilanganmu, lagu yang mewakili perasaan Fatan saat ia merasa kehilangan kekasih tercinta. Echa. Jiwa ini terasa kosong tanpamu, terasa hampa hidupku saat kau tak lagi di sisiku. Perih ini yang selimuti hidupku saat kau tak ada di sisiku, saat kau tak lagi di sampingku. Tak pernah terbayangkan semua ini kan terjadi. Tak pernah ku inginkan semuanya terjadi terlalu cepat bagiku. Kehilanganmu sulit ku terima, hanya tangis perih yang aku rasa. Telah ku coba mengikhlaskanmu untuk selamanya. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Semoga dirimu selalu bahagia. Semuanya terjadi terlalu cepat bagiku. Kehilanganmu sulit ku terima, hanya tangis perih yang aku rasa. Telah ku coba mengikhlaskanmu untuk selamanya. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Semoga dirimu selalu bahagia.
Thank